Bayangkan, kamu baru resmi menikah. Datang ke rumah suami dengan hati penuh harapan, ingin diterima, ingin dianggap keluarga. Tapi di hari pertama jadi menantu, ibu mertuamu justru berkata di depan semua orang, "Di rumah ini, menantu makan paling terakhir." Semua orang diam. Tak ada yang membelaku. Bahkan suamiku sendiri hanya berkata, "Udah nurut aja dulu." Aku menahan malu, menahan tangis, dan mencoba berpikir itu hanya tradisi sementara. Namun ternyata, itulah awal dari hidup yang perlahan menghancurkan harga diriku sedikit demi sedikit. Aku harus memasak untuk seluruh keluarga, tapi hanya boleh makan sisa. Aku harus bangun paling pagi, dan tidur paling malam. Dan yang paling menyakitkan, setiap kali aku menangis, ibu mertuaku selalu berkata, "Menantu jangan berharap diperlakukan seperti anak kandung." Aku bertahan, diam. Sampai suatu malam, semua rahasia keluarga itu akhirnya terbongkar. Dan saat itulah, orang-orang yang dulu merendahkanku mulai menangis memohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa bantu like dan subscribe dulu ya. Semoga siapapun yang menekan tombol subscribe di channel ini, dilancarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dan keluarganya selalu dijauhkan dari kesedihan serta dipenuhi kebahagiaan. Amin. Salam hangat untuk kalian yang menonton dari Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, Makassar, Palembang, Bali, dan seluruh Indonesia. Hari ini aku akan membagikan kisah yang dijamin bikin emosi, terutama buat kalian yang pernah merasa tidak dihargai dalam keluarga sendiri. Karena cerita ini tentang air mata seorang menantu, penghinaan yang dibungkus tradisi, dan penyesalan yang datang terlambat. Menantu makan paling akhir. Hari pertama aku resmi tinggal di rumah suamiku, aku datang dengan hati penuh harapan. Sejak pagi aku sudah sibuk membantu membereskan barang-barang pindahan kecilku. Bajuku tidak banyak, hanya beberapa koper sederhana, beberapa buku, dan kotak kecil berisi kenangan dari rumah orang tuaku. Namun meski sederhana, aku datang membawa niat yang tulus. Aku ingin jadi istri baik. Aku ingin jadi menantu yang sopan. Aku ingin diterima sebagai bagian keluarga. Karena sejak kecil, aku selalu percaya, pernikahan bukan cuma menyatukan dua orang, tapi juga menyatukan dua keluarga. Rumah keluarga suamiku cukup besar. 2 lantai. Halaman depan luas. Interiornya mewah. Semua terlihat sempurna dari luar. Dan jujur, aku sempat merasa beruntung bisa menikah dengan laki-laki yang keluarganya terlihat mapan dan terpandang. Namun ternyata, rumah yang terlihat indah belum tentu terasa hangat di dalamnya. Pagi pertama setelah menikah, aku bangun lebih awal dari semua orang. Jam masih menunjukkan pukul 5 pagi. Aku perlahan turun ke dapur sambil mengikat rambut seadanya. Niatku sederhana, aku ingin membantu ibu mertuaku memasak. Aku ingin menunjukkan bahwa aku sungguh-sungguh menghargai keluarga ini. Saat masuk dapur, ibu mertuaku ternyata sudah ada di sana. Beliau sedang memotong sayur sambil sesekali melihat resep di ponselnya. Aku langsung tersenyum sopan. "Pagi, Bu." Beliau menoleh sekilas. Tatapannya datar. "Udah bangun?" Aku mengangguk cepat. "Saya bantu ya, Bu." Beliau tidak menjawab, hanya menyerahkan beberapa bawang untuk dikupas. Aku mulai membantu dengan hati-hati. Meskipun suasana terasa agak canggung, aku tetap berusaha ramah. Aku membantu memasak sayur, menggoreng lauk, menata piring, menuang air minum. Bahkan aku beberapa kali menawarkan bantuan tambahan agar terlihat inisiatif. Dan jujur, saat itu aku masih berpikir semuanya akan baik-baik saja. Aku hanya perlu waktu untuk menyesuaikan diri. Sekitar 1 jam kemudian, anggota keluarga lain mulai turun. Ayah mertua duduk di meja makan sambil membaca koran.
Adik iparku sibuk bermain ponsel. Sedangkan suamiku baru keluar kamar dengan wajah masih mengantuk. Aku langsung tersenyum kecil saat melihatnya. Namun laki-laki itu hanya mengangguk pelan lalu duduk di meja makan. Entah kenapa, aku mulai merasa seperti orang asing. Tidak ada suasana hangat seperti yang kubayangkan dulu. Tidak ada. Capek ya? Atau, makasih udah bantu masak. Tak ada. Aku terus menata meja makan sambil mencoba mengusir perasaan aneh di dadaku. Saat semua makanan siap, ibu mertuaku akhirnya berkata, "Udah, panggil semua makan." Aku mengangguk cepat. Beberapa menit kemudian, semua orang sudah duduk di meja makan besar itu. Aku ikut duduk perlahan di kursi paling ujung. Tanganku bahkan baru menyentuh sendok, saat ibu mertuaku tiba-tiba berkata dingin, kamu belum boleh makan." "Deg." Tanganku langsung berhenti. Aku menatap beliau bingung. "Maaf, Bu." Beliau menatapku datar, lalu berkata dengan nada tenang namun menusuk, "Di rumah ini, menantu makan paling terakhir." Deg. Suasana langsung sunyi. Sendok di tanganku terasa berat tiba-tiba. Aku sempat berpikir beliau bercanda. Karena jujur, aku belum pernah mendengar aturan seperti itu. Aku tersenyum kecil canggung. "Maksud ibu?" Namun ibu mertuaku langsung memotong. "Semua keluarga makan dulu." Tatapannya tajam. "Baru menantu." Dadaku langsung terasa tidak enak. Aku menoleh ke arah suamiku. Berharap, sangat berharap, minimal dia akan berkata, "Udah Bu, makan bareng aja." Namun laki-laki itu justru menunduk sambil mengambil lauk. Lalu berkata pelan tanpa menatapku, "Udah ikutin aja dulu." Deg. Kalimat itu langsung membuat sesuatu di dalam dadaku terasa jatuh. Karena saat itu aku sadar, tak ada yang akan membelaku di rumah ini. Aku perlahan berdiri dari kursi. Tanganku gemetar kecil menahan malu. Sedangkan semua orang mulai makan seperti tidak terjadi apa-apa. Suara sendok terdengar pelan. Obrolan mulai mengalir. Adik iparku tertawa kecil melihat video di ponselnya. Dan aku hanya berdiri di dapur sambil menahan air mata. Yang paling menyakitkan, aku ikut memasak semua makanan itu. Aku bangun paling pagi. Aku membantu menyiapkan semuanya. Namun bahkan untuk duduk makan bersama pun, aku tidak dianggap pantas. Air mataku mulai menggenang. Namun aku terus menahan diri. Karena aku tidak ingin dianggap menantu cengeng di hari pertama. Beberapa menit kemudian, ibu mertuaku masuk ke dapur sambil membawa piring kosong. Lalu berkata santai, "Biasain aja ya." Deg. Aku menatap beliau perlahan. Dan kalimat berikutnya langsung menghancurkan harga diriku sebagai perempuan. Menantu itu harus tahu posisi. Dadaku langsung sesak. Aku menggigit bibir keras agar tidak menangis. Karena baru 1 hari menikah, aku sudah dibuat merasa rendah di rumah suamiku sendiri. Aku akhirnya duduk sendirian di dapur belakang setelah semua orang selesai makan. Nasi di piring sudah dingin. Lauk tinggal sisa. Dan di pagi pertama sebagai istri, aku makan sambil menangis diam-diam. Karena untuk pertama kalinya, aku sadar, kadang perempuan tidak hancur karena pekerjaan rumah. Tapi karena terus dibuat merasa tidak berharga di tempat yang seharusnya menjadi rumahnya sendiri. Aku mulai diperlakukan seperti pembantu. Hari-hari setelah itu berjalan pelan, namun perasaan tidak nyaman di dadaku semakin besar. Awalnya aku mencoba berpikir positif. Mungkin itu hanya tradisi keluarga. Mungkin ibu mertuaku butuh waktu untuk menerima kehadiranku. Mungkin aku memang harus lebih sabar sebagai menantu baru. Aku terus meyakinkan diriku sendiri seperti itu. Karena aku mencintai suamiku. Dan demi rumah tangga ini, aku ingin bertahan. Namun ternyata, aturan, menantu makan paling terakhir,
hanyalah awal dari semuanya. Pagi berikutnya, aku kembali bangun paling awal. Jam masih menunjukkan pukul 4:30. Aku turun ke dapur sambil menahan kantuk karena malam sebelumnya hampir tidak bisa tidur. Tubuhku lelah. Namun aku tetap berusaha semangat. Aku berpikir, kalau aku rajin, mungkin ibu mertuaku akan mulai menyukaiku. Namun saat aku baru selesai menyapu ruang makan, suara ibu mertuaku terdengar dari belakang. Lantai ruang tamu belum dipel ya? Aku langsung mengangguk cepat. Iya bu, nanti saya kerjakan. Beliau lalu menambahkan tanpa melihatku. Jangan nanti. Sekarang. DEG. Aku langsung diam. Padahal saat itu aku bahkan belum sempat sarapan. Namun aku tetap mengambil ember dan mulai mengepel seluruh rumah. Rumah itu besar. Sangat besar. Dan pagi itu aku mengerjakannya sendirian. Sementara adik iparku duduk santai di sofa sambil bermain ponsel. Kadang dia bahkan sengaja mengangkat kaki seadanya saat aku mengepel dekat tempat duduknya. Tanpa rasa tidak enak sedikit pun. Aku terus diam. Karena aku takut dianggap menantu pembangkang. Setelah selesai mengepel, aku lanjut mencuci piring bekas sarapan semua orang. Tanganku mulai pegal. Namun pekerjaan belum selesai. Masih ada cucian baju. Masih ada setrika. Masih ada membersihkan kamar tamu. Dan yang membuatku mulai merasa aneh, tak ada satupun anggota keluarga yang membantuku. Semua seolah menganggap itu memang tugasku. Bahkan suamiku. Laki-laki yang dulu begitu lembut saat masih pacaran. Laki-laki yang dulu berkata, aku nggak mau kamu capek sendirian. Sekarang justru hanya lewat sambil berkata, sabar ya, namanya juga adaptasi. DEG. Kalimat itu terdengar sederhana. Namun entah kenapa, dadaku terasa sesak mendengarnya. Karena semakin hari, aku mulai sadar, dia tahu aku kelelahan. Namun dia memilih diam demi menjaga kenyamanan keluarganya sendiri. Siang itu, aku sedang menyetrika di ruang belakang saat mendengar suara tawa dari ruang tamu. Keluarga suamiku sedang makan camilan bersama. Aku sempat tersenyum kecil. Kupikir mungkin mereka akan memanggilku ikut bergabung. Namun sampai camilan habis, tak ada yang memanggilku. Aku tetap di ruang belakang, sendirian, menyetrika pakaian keluarga mereka satu persatu. Dan untuk pertama kalinya, aku mulai merasa seperti pembantu, bukan menantu. Malam harinya, tubuhku benar-benar lelah. Tanganku pegal, pinggangku sakit. Namun saat aku baru duduk sebentar di kamar, ibu mertuaku tiba-tiba memanggil dari bawah. Turun sebentar. Aku langsung berdiri lagi. Begitu sampai di dapur, beliau menunjuk wastafel penuh piring. Itu belum dicuci. Aku menatap wastafel penuh itu perlahan. Padahal piring itu bekas makan malam semua orang. Dan aku belum sempat makan sama sekali. Aku mencoba tersenyum kecil. Iya bu. Lalu aku mulai mencuci piring sambil menahan rasa lapar. Air mataku hampir jatuh saat melihat meja makan sudah kosong. Tak ada yang menyisakan makanan untukku. Aku membuka tudung saji perlahan. Hanya ada sedikit nasi dingin dan kuah sisa. DEG. Dadaku langsung terasa nyeri. Karena untuk kedua kalinya, aku makan sendirian di dapur belakang. Aku duduk pelan sambil menatap nasi dingin di depanku. Dan entah kenapa, air mataku akhirnya jatuh. Aku memegang sendok erat-erat sambil mencoba menahan tangis. Karena baru beberapa hari menikah, aku sudah merasa kehilangan diriku sendiri. Saat aku sedang makan pelan, ibu mertuaku tiba-tiba masuk dapur. Beliau melihatku sekilas lalu berkata, kalau jadi menantu jangan banyak baper. DEG. Tanganku langsung berhenti. Beliau melanjutkan sambil membuka kulkas. Perempuan itu harus tahan capek. Aku menggigit bibir keras. Namun kalimat berikutnya langsung membuat mataku panas. Kalau mentalnya lemah, jangan nikah. DEG.
Air mataku hampir jatuh lagi. Karena aku tidak sedang mengeluh soal pekerjaan rumah. Aku hanya ingin diperlakukan seperti manusia. Aku hanya ingin dihargai sedikit saja. Namun di rumah itu, bahkan rasa lelahku dianggap kelemahan. Malam itu aku kembali ke kamar dengan langkah pelan. Tubuhku sangat lelah. Namun saat melihat suamiku bermain ponsel santai di kasur, entah kenapa, hatiku terasa semakin sakit. Aku duduk pelan di sampingnya, lalu bertanya lirih, "Kamu nggak kasihan lihat aku capek?" "Deg." Laki-laki itu menoleh sekilas. Namun jawabannya langsung membuat dadaku terasa kosong. "Udah jalanin aja dulu." Aku menatapnya lama. Tidak percaya. Karena ternyata, orang yang paling kita harapkan membela kita, kadang justru orang pertama yang membiarkan kita hancur perlahan. Suamiku selalu memihak ibunya. Hari-hari terus berlalu, namun rumah itu terasa semakin dingin bagiku. Aku mulai hafal rutinitas di sana. Bangun paling pagi, membersihkan rumah, memasak, mencuci, melayani semua orang. Lalu makan paling akhir setelah semuanya selesai. Dan anehnya, tak ada satupun yang merasa itu berlebihan. Semua menganggap itu wajar. Seolah aku memang lahir hanya untuk melayani keluarga mereka. Awalnya aku masih mencoba kuat. Aku terus berkata pada diriku sendiri, mungkin nanti semuanya akan membaik. Namun semakin lama, aku justru semakin kehilangan diriku sendiri. Pagi itu tubuhku terasa sangat lelah. Semalaman aku hampir tidak tidur karena harus menyetrika pakaian keluarga untuk acara besok. Tanganku pegal. Mataku panas. Namun saat jam menunjukkan pukul 5 pagi, aku tetap turun ke dapur. Karena aku takut ibu mertuaku marah jika melihatku bangun terlambat. Saat sedang memotong bawang, tiba-tiba kepalaku terasa pusing. Pandangan mulai berkunang-kunang. Aku memegang meja dapur pelan agar tidak jatuh. Namun di saat bersamaan, suara ibu mertuaku terdengar dari belakang. "Masaknya lama banget sih." "Deg." Aku langsung tersadar. "Maaf Bu, saya agak pusing." Beliau justru mendecakkan lidah kesal. Baru kerja sedikit udah sakit. Dadaku langsung terasa sesak. Karena bahkan saat aku benar-benar tidak kuat, tak ada sedikit pun rasa peduli dalam suara beliau. Aku terus memasak sambil menahan tubuh yang mulai lemas. Dan saat itulah, suamiku masuk ke dapur. Aku langsung menoleh cepat. Entah kenapa, setiap melihatnya, aku masih berharap dia akan membelaku. Aku tersenyum kecil meski wajahku pucat. "Aku pusing banget." Namun sebelum suamiku menjawab, ibu mertuaku lebih dulu berkata, "Istrimu manja." "Deg." Aku langsung diam. Lalu dengan santainya beliau melanjutkan, "Belum punya anak aja udah gampang capek." Kalimat itu langsung menusuk tepat ke dadaku. Karena beberapa minggu terakhir, ibu mertuaku memang mulai sering menyinggung soal keturunan. Beliau beberapa kali berkata, "Cepat kasih cucu." Atau, "Jangan sampai mandul." Awalnya aku mencoba tidak terlalu memikirkan. Namun lama-lama, ucapan itu mulai menghancurkan mentalku. Aku menunduk sambil menahan sesak. Lalu menatap suamiku pelan. Berharap. Sangat berharap. Minimal kali ini dia akan berkata, "Udah Bu, jangan ngomong begitu." Namun laki-laki itu justru tertawa kecil. Lalu berkata santai, "Mama juga cuma bercanda." Deg. Dadaku langsung terasa kosong. Karena lagi-lagi, dia memilih membela ibunya. Bukan perasaanku. Aku menggigit bibir keras agar tidak menangis. Namun entah kenapa, air mataku tetap jatuh. Aku langsung membalikan badan pura-pura mengambil piring agar tidak terlihat menangis. Dan saat itulah, aku mulai sadar satu hal paling menyakitkan. Aku sendirian di rumah ini. Siang harinya, aku memberanikan diri bicara dengan suamiku di kamar.
Aku duduk di ujung kasur sambil memainkan ujung bajuku gugup. Sedangkan laki-laki itu sibuk bermain ponsel. Aku menarik napas panjang. Lalu berkata pelan, "Aku capek." Dia menjawab singkat tanpa menoleh. "Capek apa?" Air mataku mulai menggenang lagi. Aku ngerasa kayak pembantu di rumah ini. "Deg." Suamiku akhirnya menoleh. Namun bukannya memahami perasaanku, dia justru terlihat kesal. "Kamu lebay deh." Dek. Dadaku langsung terasa nyeri. Aku menatapnya tidak percaya. "Aku serius." Suaraku mulai gemetar. "Aku tiap hari kerja sendiri. Aku makan paling akhir. Aku bahkan gak pernah diajak duduk bareng." Namun suamiku justru menghela napas kasar. Lalu berkata sesuatu yang benar-benar menghancurkan hatiku. "Mama, aku udah biasa hidup disiplin." Deg. Aku langsung membeku. Karena berarti, dia tidak melihat perlakuan itu sebagai sesuatu yang salah. Aku mencoba menahan tangis. Disiplin beda sama merendahkan. Namun laki-laki itu langsung memotong, "Udah, jangan cari masalah sama mama." Kalimat itu langsung membuat dadaku terasa sangat sesak. Karena lagi-lagi, aku yang dianggap penyebab masalah, bukan perlakuan keluarganya. Aku menunduk sambil menangis pelan. Dan yang paling menyakitkan, suamiku tidak memelukku, tidak menenangkan, tidak meminta maaf. Dia hanya kembali sibuk bermain ponsel seolah tangisku bukan hal penting. Malam itu, aku duduk sendirian di kamar mandi sambil menangis tanpa suara. Aku menutup mulutku sendiri agar tidak terdengar. Karena aku malu. Malu sudah meninggalkan rumah orang tuaku demi menikah. Namun sekarang justru merasa seperti orang paling tidak dihargai di rumah tanggaku sendiri. Air mataku terus jatuh. Dan di malam yang sunyi itu, aku akhirnya sadar. Kadang perempuan tidak hancur karena keluarga suaminya, tapi karena laki-laki yang dicintainya memilih diam saat dirinya diperlakukan tidak manusiawi. Aku dipermalukan di depan tamu. Hari itu rumah sangat ramai. Sejak pagi, ibu mertuaku sudah sibuk memerintah sana-sini karena keluarga besar akan datang makan siang bersama. Aku bahkan belum selesai sarapan saat beliau mulai memanggil-manggil namaku dari dapur. "Cepetan potong bawangnya. Jangan lama-lama nyuci piring. Ruang tamu belum disapu." Suaranya terdengar terus tanpa jeda. Sedangkan aku mondar-mandir sejak subuh tanpa sempat duduk sebentar pun. Tanganku mulai pegal karena harus memasak dalam jumlah banyak. Ada rendang, ayam goreng, sayur, sambal, kerupuk, minuman. Semua harus siap sebelum tamu datang. Dan seperti biasa, aku mengerjakan hampir semuanya sendiri. Adik iparku hanya sesekali masuk dapur mengambil makanan lalu keluar lagi sambil bermain ponsel. Sedangkan suamiku sejak pagi malah sibuk membantu ayahnya di luar rumah. Tidak sekalipun dia masuk dapur untuk melihat keadaanku. Padahal wajahku sudah pucat karena kelelahan. Namun aku tetap bertahan. Karena aku masih berharap, kalau keluarga besar datang, mungkin ibu mertuaku akan sedikit lebih baik padaku. Aku salah. Siang harinya, keluarga besar mulai berdatangan. Rumah langsung penuh suara tawa dan obrolan. Beberapa tante memujiku karena masakannya enak. Dan jujur, itu pertama kalinya sejak menikah aku merasa sedikit dihargai. Aku tersenyum kecil sambil menuang minuman. Namun semuanya berubah hanya dalam hitungan menit. Saat semua makanan sudah tersaji di meja, aku hendak duduk sebentar untuk ikut makan bersama. Tubuhku benar-benar lelah. Kakiku pegal sejak pagi. Namun tepat saat aku menarik kursi, suara ibu mertuaku terdengar cukup keras di depan semua tamu. Menantu jangan duduk dulu." Deg. Tanganku langsung berhenti. Semua orang menoleh ke arahku. Dadaku mulai terasa tidak enak. Namun ibu mertuaku melanjutkan sambil tertawa kecil. "Di rumah ini,
Menantu tugasnya melayani dulu. Beberapa tamu ikut tertawa kecil. Ada yang terlihat canggung. Ada juga yang mengangguk seolah itu hal biasa. Sedangkan aku berdiri membeku sambil menahan malu. Aku menoleh cepat ke arah suamiku. Berharap, sangat berharap, minimal kali ini dia akan berkata, "Udah Ma, biarin dia makan dulu." Namun laki-laki itu justru sibuk mengambil lauk sambil berkata santai, "Udah biasa itu." "Deg." Kalimat itu langsung membuat seluruh tubuhku terasa dingin. Karena untuk kedua kalinya di depan banyak orang, harga diriku dihancurkan, dan suamiku justru ikut membenarkan semuanya. Air mataku hampir jatuh. Namun aku buru-buru menunduk agar tidak terlihat. Aku akhirnya berdiri di samping meja makan sambil menuang minuman untuk semua orang. Sedangkan mereka makan bersama, tertawa bersama, mengobrol bersama. Dan aku hanya seperti pelayan di rumah itu. Yang paling menyakitkan, aku adalah orang yang memasak semua makanan itu sejak pagi. Tanganku sampai terkena minyak panas saat menggoreng ayam. Pinggangku sakit karena terlalu lama berdiri. Namun bahkan untuk duduk sebentar saja, aku tidak dianggap pantas. Salah satu tante akhirnya berkata pelan. Kasihan juga menantunya. Deg. Aku langsung menunduk semakin dalam. Karena kalimat kasihan itu justru membuat dadaku semakin sakit. Namun ibu mertuaku langsung tertawa kecil lalu berkata, "Perempuan kalau baru nikah jangan dimanja." Lalu beliau menatapku tajam. "Nanti jadi malas." Beberapa orang kembali tertawa kecil. Dan detik itu, aku benar-benar merasa sangat kecil. Aku terus berdiri sambil memegang teko minuman erat-erat. Tanganku gemetar. Bukan karena capek lagi, tapi karena malu. Aku merasa seperti sedang dipertontonkan sebagai menantu rendah yang harus tahu tempat. Dan yang paling menghancurkan, suamiku sama sekali tidak merasa ada yang salah. Tak lama kemudian, anak salah satu tante menumpahkan kuah di meja. Ibu mertuaku langsung menoleh cepat ke arahku. "Bersihin cepat." Deg. Aku langsung mengambil kain. Padahal aku bahkan belum makan sejak pagi. Namun tak ada yang peduli. Saat aku membersihkan meja sambil menahan lapar, aku mendengar salah satu om berkata sambil bercanda, "Wah, menantunya rajin banget ya." Dan jawaban ibu mertuaku langsung membuat dadaku terasa ditusuk. "Ya harus rajin." Beliau menatapku sekilas. "Kalau enggak, buat apa di rumah ini?" Deg. Kalimat itu langsung menghancurkan seluruh pertahananku. Karena untuk pertama kalinya, aku merasa keberadaanku di rumah itu hanya dihargai kalau aku terus melayani. Bukan sebagai keluarga, bukan sebagai manusia, tapi sebagai seseorang yang harus terus berguna agar layak diterima. Air mataku akhirnya jatuh. Cepat-cepat aku membalikkan badan pura-pura ke dapur agar tidak ada yang melihat. Begitu sampai dapur, aku langsung memegang meja sambil menangis tanpa suara. Dadaku sakit sekali. Karena baru beberapa minggu menikah, aku sudah kehilangan rasa hormat pada diriku sendiri. Dan di dapur kecil itu, aku akhirnya sadar satu hal paling menyakitkan. Kadang perempuan tidak dihancurkan dengan bentakan, tapi dengan perlakuan kecil yang terus membuatnya merasa tidak pantas duduk setara dengan orang lain. Aku makan sisa nasi dingin sendirian. Malam itu rumah akhirnya sepi. Setelah keluarga besar pulang, aku masih berdiri di dapur membereskan semuanya sendirian. Piring kotor menumpuk tinggi di wastafel. Lantai lengket karena kuah tumpah. Meja makan penuh bekas makanan. Sedangkan tubuhku, rasanya sudah hampir roboh. Tanganku pegal sejak pagi. Pinggangku sakit. Kepalaku mulai pusing karena belum benar-benar makan seharian. Namun tak ada yang bertanya, "Kamu udah makan belum?" Tak ada. Semua orang sibuk beristirahat setelah kenyang makan bersama. Sedangkan aku masih mencuci piring di dapur belakang seperti pembantu.
Air keran terus mengalir. Tanganku mulai keriput karena terlalu lama terkena sabun. Dan entah kenapa, air mataku ikut jatuh satu persatu bercampur dengan air cucian. Karena hari itu, harga diriku benar-benar terasa hancur. Aku mencoba kuat. Aku terus berkata dalam hati, sabar. Namanya juga menyesuaikan diri. Namun semakin kupaksa bertahan, semakin aku merasa kehilangan diriku sendiri. Sekitar 1 jam kemudian, semua piring akhirnya selesai dicuci. Aku menghela napas panjang sambil memegang pinggangku pelan. Rumah sudah sunyi sekarang. Lampu ruang makan tinggal satu yang menyala redup. Aku menoleh pelan ke meja makan besar itu. Kosong. Hanya ada beberapa piring sisa dan gelas kotor. Dan saat itulah, rasa lapar yang sejak tadi kutahan mulai terasa sangat menyakitkan. Aku berjalan perlahan membuka tudung saji. DEG. Dadaku langsung terasa sesak. Nasi tinggal sedikit di dasar magicom, lauknya hampir habis. Hanya ada sisa ayam bagian tulang dan kuah dingin. Aku menatap makanan itu cukup lama. Dan entah kenapa, air mataku langsung jatuh lagi. Karena untuk kesekian kalinya, aku merasa benar-benar tidak dianggap di rumah ini. Aku duduk pelan di kursi dapur belakang. Sendirian. Tak ada suara tawa. Tak ada obrolan keluarga. Hanya suara jam dinding dan sesekali suara kendaraan dari luar rumah. Aku mulai makan perlahan. Nasinya dingin. Dan setiap suapan terasa pahit di tenggorokanku. Karena bukan soal makanannya, tapi karena cara mereka memperlakukanku. Aku memegang sendok erat-erat sambil menahan tangis. Lalu tanpa sadar berkata pelan pada diriku sendiri. Aku ini sebenarnya istri? Atau pembantu? DEG. Kalimat itu langsung membuat dadaku terasa semakin sesak. Karena semakin hari, aku sendiri mulai bingung dengan posisiku di rumah ini. Aku bangun paling pagi. Tidur paling malam. Melayani semua orang. Namun tak ada satupun yang memperlakukanku seperti keluarga. Air mataku jatuh tepat ke piring. Aku buru-buru mengusapnya. Namun tangisku malah semakin pecah. Karena aku tiba-tiba teringat rumah orang tuaku. Di rumah dulu, ibuku selalu memastikan aku makan dulu sebelum tidur. Bahkan saat makanan tinggal sedikit, ibuku sering pura-pura kenyang agar aku bisa makan lebih banyak. Namun sekarang, di rumah yang katanya rumah tanggaku sendiri, aku bahkan hanya kebagian sisa setelah semua orang kenyang. DEG. Dadaku terasa sangat sakit sekarang. Dan yang paling menyedihkan, tak ada yang merasa bersalah tentang itu. Saat aku masih makan perlahan sambil menangis, tiba-tiba suara langkah kaki terdengar mendekat. Aku cepat-cepat menghapus air mata. Kupikir mungkin suamiku datang mencariku. Dan entah kenapa, meski sudah berkali-kali kecewa, aku masih berharap dia peduli. Namun yang datang justru ibu mertuaku. Beliau masuk dapur sambil membawa gelas kosong. Tatapannya langsung tertuju pada piring makanku. Lalu beliau berkata santai, "Masih makan?" DEG. Aku mengangguk kecil. Namun kalimat berikutnya langsung membuat seluruh tubuhku terasa dingin. Ya memang begitu tugas menantu. Dadaku langsung sesak lagi. Aku menunduk diam. Sedangkan beliau membuka kulkas lalu melanjutkan. Kalau semua mau diduluin. Beliau tertawa kecil. Nanti nggak ada bedanya sama anak kandung. DEG. Tanganku langsung gemetar memegang sendok. Karena akhirnya, aku benar-benar sadar, beliau memang sengaja membuatku merasa rendah. Aku mencoba menahan diri. Namun air mataku tetap jatuh. Dan saat melihatku menangis, ibu mertuaku justru berkata, "Baru begini aja nangis." Beliau mendecakkan lidah. "Mental kamu lemah banget." DEG. Kalimat itu langsung menghancurkan seluruh pertahananku malam itu. Karena aku tidak menangis karena capek mencuci piring. Aku menangis karena setiap hari dibuat merasa tidak pantas dihargai sebagai manusia.
Ibu mertuaku akhirnya pergi keluar dapur, meninggalkanku sendirian lagi. Dan malam itu, aku makan nasi dingin sambil menangis sampai sesak. Karena untuk pertama kalinya sejak menikah, aku mulai takut kalau rumah tangga ini perlahan sedang menghancurkan jiwaku sendiri. Kalimat yang menghancurkan hatiku. Setelah malam itu, sesuatu dalam diriku mulai berubah. Aku masih melakukan semua pekerjaan rumah seperti biasa. Masih bangun paling pagi. Masih makan paling akhir. Masih melayani semua orang. Namun sekarang, aku mulai menjalani semuanya dengan hati kosong. Aku tidak lagi berharap dipuji. Tidak lagi berharap dianggap keluarga. Karena semakin aku berharap, semakin sakit rasanya saat diabaikan. Pagi itu tubuhku terasa sangat lemas. Semalaman aku tidak bisa tidur karena terus menangis diam-diam di kamar mandi. Mataku bengkak. Kepalaku berat. Namun seperti biasa, aku tetap turun ke dapur sebelum semua orang bangun. Aku mulai memasak sambil menahan pusing. Saat sedang menggoreng telur, tiba-tiba minyak panas mengenai tanganku. Ah! Aku refleks meringis pelan. Tanganku langsung merah. Namun belum sempat aku mengambil obat, suara ibu mertuaku terdengar dari belakang. Kenapa ribut pagi-pagi? DEG. Aku langsung menoleh cepat. Tangan saya kena minyak, Bu. Beliau hanya melihat sekilas. Lalu berkata datar. Baru kena sedikit aja heboh. Dadaku langsung terasa sesak. Karena bahkan rasa sakit kecilku pun selalu dianggap berlebihan. Aku buru-buru melanjutkan masak sambil meniup tanganku pelan. Namun rasa panasnya benar-benar perih. Dan entah kenapa, saat itu aku tiba-tiba ingin pulang ke rumah orang tuaku. Aku rindu diperlakukan seperti manusia. Tak lama kemudian, semua orang mulai turun untuk sarapan. Aku buru-buru menyiapkan meja makan seperti biasa. Nasi, lauk, minuman, sambal. Semuanya kuatur rapi. Dan seperti biasa pula, aku tidak duduk bersama mereka. Aku berdiri di dapur sambil menunggu kalau ada yang minta tambahan makanan. Saat semua sedang makan, adik iparku tiba-tiba berkata, "Kak, bajuku belum disetrika ya?" DEG. Aku langsung menoleh. Padahal tadi malam aku sudah sangat lelah. Namun ternyata ada satu baju yang tertinggal. Aku cepat-cepat berkata, "Maaf, nanti aku setrika sekarang." Namun sebelum aku bergerak, ibu mertuaku langsung berkata cukup keras, "Makanya jangan lemot." Suasana meja makan langsung sunyi. Dadaku mulai terasa tidak enak. Beliau melanjutkan sambil menatapku tajam. "Kerjaan rumah aja nggak becus." DEG. Air mataku langsung terasa panas. Karena sejak menikah, aku sudah melakukan semuanya semampuku. Aku hampir tidak pernah istirahat. Aku terus mencoba menyenangkan semua orang. Namun satu kesalahan kecil saja, langsung membuatku dihina seperti tidak berguna. Aku menunduk sambil berkata pelan, "Maaf, Bu." Namun ibu mertuaku justru tertawa kecil sinis. Dan kalimat berikutnya, langsung menghancurkan hatiku pagi itu. "Kalau mental kamu lemah," tatapannya dingin sekali, "jangan jadi menantu di rumah ini." DEG. Rasanya seperti ada sesuatu yang langsung menghantam dadaku keras. Tanganku gemetar hebat. Air mataku akhirnya jatuh. Karena aku benar-benar tidak kuat lagi. Aku tidak menangis karena disuruh kerja. Aku menangis karena setiap hari diperlakukan seolah aku tidak pernah cukup. Aku menoleh cepat ke arah suamiku. Dan lagi-lagi, aku berharap. Berharap laki-laki itu akhirnya sadar aku sedang hancur. Namun yang keluar dari mulutnya justru membuatku semakin sakit. "Udah jangan nangis pagi-pagi." DEG. Hanya itu. Tidak ada pembelaan. Tidak ada. "Mama keterlaluan." Tidak ada. Dia hanya ingin suasana pagi tetap nyaman. Sedangkan hatiku? Tidak penting.
Aku langsung membalikkan badan sebelum tangisku pecah di depan semua orang. Aku masuk dapur sambil menutup mulutku sendiri agar isaku tidak terdengar. Dadaku sakit sekali. Aku memegang meja dapur kuat-kuat karena tubuhku mulai gemetar. Dan di tengah tangisku, aku akhirnya sadar satu hal yang paling menyakitkan. Aku terlalu lama memohon diterima oleh orang-orang yang memang tidak pernah ingin menerimaku. Air mataku terus jatuh. Dan saat itulah, aku mendengar suara ibu mertuaku dari ruang makan. Beliau bicara cukup keras agar aku mendengar. Perempuan sekarang dikit-dikit nangis. Lalu beliau tertawa kecil. Belum tahu susahnya hidup. Deg. Tangisku langsung pecah semakin keras. Karena lucunya, orang yang paling banyak melukai kita sering merasa dirinya korban paling hebat. Aku akhirnya terduduk di lantai dapur. Tubuhku lemas. Dan untuk pertama kalinya, aku mulai bertanya pada diriku sendiri. Kalau setiap hari aku harus menangis seperti ini, air mataku jatuh tanpa henti. Apa rumah tangga ini masih pantas dipertahankan? Aku jatuh sakit, tapi tak ada yang peduli. Hari-hari di rumah itu terasa semakin berat. Tubuhku mulai benar-benar kelelahan. Bangun sebelum subuh, tidur paling malam, mengerjakan semua pekerjaan rumah sendirian. Dan yang paling menguras tenaga bukan pekerjaannya, tapi rasa sakit di dalam hati yang harus kutelan setiap hari. Aku hidup di rumah yang selalu membuatku merasa salah hanya karena bernapas. Pagi itu hujan turun cukup deras. Udara dingin menusuk sampai ke tulang. Namun seperti biasa, aku tetap bangun paling awal dan turun ke dapur. Kepalaku terasa berat sejak bangun tidur. Badanku meriang. Tapi aku takut kalau terlambat memasak. Ibu mertuaku akan marah lagi. Aku mulai mencuci beras sambil beberapa kali menahan pusing. Pandangan mulai sedikit kabur. Tanganku juga terasa lemas. Namun aku terus memaksa diri berdiri. Karena di rumah itu, aku tidak diberi ruang untuk sakit. Saat sedang memotong bawang, tiba-tiba tubuhku limbung. Pisau di tanganku jatuh ke lantai. Cetak! Aku langsung memegang meja dapur agar tidak roboh. Napas mulai terasa berat. Dan saat itulah, ibu mertuaku masuk dapur. Beliau langsung melihat pisau di lantai lalu menatapku tajam. Kamu kenapa lagi? Deg. Aku mencoba berdiri tegak. Saya pusing, Bu. Namun beliau justru mendecakkan lidah kesal. Pagi-pagi udah bikin repot. Dadaku langsung terasa sesak. Karena bahkan saat tubuhku hampir tumbang, yang beliau pikirkan hanya ketidaknyamanan dirinya sendiri. Aku mencoba lanjut memasak. Namun tanganku mulai gemetar hebat. Keringat dingin keluar terus meski udara pagi sangat dingin. Tak lama kemudian, suamiku masuk ke dapur sambil memainkan ponselnya. Aku langsung menatapnya penuh harap. Suaraku kecil sekali saat berkata, "Badanku panas." Laki-laki itu akhirnya menyentuh dahiku sebentar. Lalu berkata, "Kayaknya demam." Deg. Aku hampir menangis saat itu juga. Bukan karena sakit, tapi karena akhirnya ada yang menyadari kondisiku. Namun harapan itu langsung hancur saat ibu mertuaku berkata, "Demam sedikit aja manja." Deg. Suamiku langsung diam. Dan seperti biasa, dia tidak membelaku. Aku menatapnya lama. Berharap minimal dia berkata, "Dia lagi sakit. MA." Namun tidak. Laki-laki itu justru berkata pelan, "Udah minum obat aja nanti." Hanya itu. Lalu dia pergi meninggalkan dapur. Air mataku langsung jatuh. Karena bahkan suamiku sendiri tidak benar-benar peduli aku sakit. Aku terus memasak sambil menahan tubuh yang makin lemas. Api kompor terasa panas di wajahku. Namun tubuhku justru menggigil kedinginan. Beberapa kali pandanganku gelap. Tapi aku takut berhenti. Takut dimarahi. Takut dianggap malas. Saat sarapan siap, aku hampir tidak kuat berdiri. Namun seperti biasa,
Aku tetap melayani semua orang makan, menuang minuman, mengambil lauk tambahan, membersihkan meja. Sedangkan tubuhku terasa semakin berat. Dan yang paling menyakitkan, tak ada satupun yang berkata, "Udah istirahat dulu." Tak ada. Saat semua selesai makan, aku akhirnya duduk sebentar di dapur belakang sambil memegang kepalaku. Napas terasa sesak. Badanku panas dingin. Dan saat itulah, ibu mertuaku datang lagi. Beliau langsung melihatku duduk. Lalu berkata sinis, "Kerjaan belum selesai udah istirahat." "DEG." Aku langsung berdiri refleks. Padahal kakiku sudah gemetar. "Maaf, Bu." Namun beliau melanjutkan dengan nada dingin. "Perempuan kalau cuma sakit sedikit jangan manja." Air mataku langsung jatuh. Karena aku benar-benar tidak kuat lagi. Aku bukan pura-pura sakit. Tubuhku memang sudah terlalu lelah. Namun di rumah itu, aku bahkan tidak diberi hak untuk tumbang. Aku mencoba berjalan ke ruang cuci membawa baju kotor. Namun baru beberapa langkah, pandangan tiba-tiba gelap. "DEG." Tubuhku langsung jatuh ke lantai. Bruk! Suara ember terjatuh cukup keras. Dan detik berikutnya, aku sudah tidak bisa melihat apa-apa lagi. Saat aku sadar, aku sudah berada di kamar. Kepalaku masih sangat berat. Tubuhku lemas. Dan suara hujan masih terdengar dari luar. Aku menoleh perlahan. Suamiku duduk di kursi sambil bermain ponsel. Tak ada wajah panik. Tak ada tatapan khawatir. Aku mencoba bangun pelan. Namun tubuhku langsung limbung. Saat itulah suamiku akhirnya berkata, "Kamu tadi pingsan." "DEG." Aku menatapnya pelan. Lalu bertanya lirih, "Aku dibawa ke dokter?" Dan jawaban laki-laki itu langsung membuat hatiku hancur lagi. Mama bilang gak usah lebay. "DEG." Air mataku langsung jatuh. Karena bahkan saat aku pingsan, aku masih dianggap berlebihan. Aku memalingkan wajah sambil menangis diam-diam. Dan di tengah suara hujan sore itu, aku akhirnya sadar satu hal yang paling menyakitkan. Kadang perempuan tidak hancur karena tubuhnya lelah. Tapi karena terlalu lama hidup di tempat yang tidak pernah peduli apakah dia baik-baik saja atau tidak. Rahasia besar mulai terbongkar. Setelah hari aku pingsan, tak ada yang benar-benar berubah di rumah itu. Tak ada permintaan maaf. Tak ada perhatian. Tak ada yang tiba-tiba peduli pada kesehatanku. Keesokan paginya, aku tetap diminta bangun paling awal dan memasak seperti biasa. Tubuhku masih lemas. Kepalaku masih sering pusing. Namun ibu mertuaku hanya berkata, "Jangan kebanyakan tidur. Nanti makin malas." "DEG." Aku hanya diam sambil menahan sesak. Karena aku sudah terlalu lelah untuk melawan. Dan jujur, perlahan aku mulai mati rasa. Aku mulai terbiasa makan sendirian. Terbiasa dihina. Terbiasa dianggap tidak penting. Hal yang dulu sangat menyakitkan, kini berubah jadi rutinitas. Dan itu justru lebih menakutkan. Malam itu hujan turun deras lagi. Rumah terasa dingin. Aku baru selesai mencuci piring saat mendengar suara ribut dari ruang tengah. Awalnya aku tidak terlalu peduli. Kupikir hanya obrolan biasa. Namun suara ibu mertuaku terdengar cukup keras. "Kalau nggak dibayar bulan ini, rumah bisa disita." "DEG." Tanganku langsung berhenti bergerak. Aku berdiri diam di dapur sambil mencoba mendengar lebih jelas. Dan detik berikutnya, aku mendengar suara ayah mertua membalas dengan nada panik. "Aku juga lagi cari pinjaman." Dadaku langsung terasa tidak enak. Karena selama ini, keluarga suamiku selalu terlihat kaya. Rumah besar, mobil bagus, penampilan mewah. Namun malam itu, aku mulai sadar ada sesuatu yang disembunyikan. Aku melangkah pelan mendekati ruang tengah. Lampu ruang tamu masih menyala. Dan tanpa sengaja,
Aku mendengar percakapan yang membuat seluruh tubuhku membeku. Tabungan anakmu juga udah hampir habis. DEG. Itu suara ayah mertua. Aku langsung menahan napas. Sedangkan ibu mertuaku terdengar kesal. Makanya suruh istrinya bantu. DEG. Tanganku langsung dingin. Aku memegang dinding pelan karena jantungku mulai berdegup keras. Dan kalimat berikutnya langsung menghancurkan semua pikiranku tentang keluarga itu. Kalau bukan karena uang mereka, ayah mertua menghela napas berat. Rumah ini udah lama disita bank. DEG. Tubuhku langsung membeku total. Aku benar-benar tidak percaya dengan apa yang baru ku dengar. Berarti selama ini, rumah besar yang terlihat mewah itu sebenarnya penuh utang. Dan yang paling mengejutkan, suamiku diam-diam memakai tabungan kami untuk membantu keluarganya. Tabungan yang seharusnya kami pakai membangun masa depan rumah tangga sendiri. Air mataku langsung jatuh. Karena tiba-tiba semuanya terasa masuk akal sekarang. Kenapa ibu mertuaku selalu menuntutku kerja tanpa henti? Kenapa aku diperlakukan seperti pembantu? Kenapa mereka selalu ingin aku terus berguna? Karena ternyata mereka butuh pengorbananku, bukan ketulusanku. Aku mundur perlahan sambil menahan tubuh yang gemetar. Dadaku terasa sangat sakit. Karena selama ini, aku rela capek, rela menangis, rela mengalah demi dianggap keluarga. Namun ternyata, aku hanya dimanfaatkan. Aku masuk kamar dengan langkah pelan. Tanganku dingin. Pikiranku kacau. Dan saat melihat suamiku duduk santai bermain ponsel, entah kenapa, dadaku terasa semakin hancur. Aku berdiri di depannya cukup lama. Sampai akhirnya laki-laki itu menoleh. Kenapa? Suaranya santai. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak lagi menahan semuanya sendiri. Aku berkata dengan suara gemetar. Rumah ini banyak utang. DEG. Wajah suamiku langsung berubah. Matanya membesar. Dan detik itu, aku tahu, semua yang kudengar memang benar. Ruangan langsung sunyi beberapa detik. Lalu laki-laki itu berdiri cepat. Kamu dengar dari mana? Aku tertawa kecil. Pahit sekali. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan lagi. Jadi benar? Suamiku langsung mengusap wajahnya kasar. Terlihat panik. Namun yang paling menghancurkan, dia tidak meminta maaf. Dia justru berkata, "Aku mau cerita nanti." DEG. Dadaku langsung terasa sesak. Karena lagi-lagi, aku bukan dianggap pasangan yang layak tahu kebenaran. Aku hanya dianggap seseorang yang harus terus mengerti. Air mataku jatuh semakin deras. Lalu aku berkata lirih. Jadi selama ini, aku menatapnya penuh luka. Aku diperlakukan kayak pembantu di rumah yang bahkan hidup dari uang kami sendiri. DEG. Suamiku langsung diam. Tak bisa menjawab. Dan untuk pertama kalinya sejak menikah, aku mulai melihat rumah itu apa adanya. Bukan rumah hangat penuh keluarga, tapi tempat yang perlahan menguras tenaga, uang, dan harga diriku sedikit demi sedikit. Aku menunduk sambil menangis. Dan malam itu, aku akhirnya sadar satu hal paling menyakitkan. Kadang orang yang paling keras merendahkan kita, justru orang yang diam-diam hidup dari pengorbanan kita sendiri. Aku mulai berani melawan. Malam setelah rahasia itu terbongkar, aku tidak bisa tidur sama sekali. Aku duduk sendirian di pinggir kasur sambil menatap kosong ke lantai. Pikiranku penuh. Tentang semua hinaan yang kuterima. Tentang semua air mata yang kutelan diam-diam. Tentang semua tenaga yang kukorbankan setiap hari. Dan sekarang, aku akhirnya tahu kenyataan yang sebenarnya. Rumah itu tidak sekuat yang mereka tunjukkan. Keluarga itu tidak semapan yang selama ini dibanggakan. Bahkan diam-diam, mereka bertahan hidup dari uang suamiku. Dari tabungan kami. Dari pengorbananku juga. DEG.
Dadaku langsung terasa panas setiap kali mengingatnya. Karena ironis sekali, orang-orang yang hidup dari pengorbananku justru memperlakukanku paling rendah. Aku menggenggam ujung selimut erat-erat. Air mataku jatuh lagi. Namun kali ini berbeda. Bukan tangisan sedih, melainkan tangisan seseorang yang mulai sadar dirinya terlalu lama dipermainkan. Suamiku keluar kamar mandi sambil mengeringkan rambut. Begitu melihatku masih duduk diam, dia langsung menghela napas kecil. Masih kepikiran? Aku tertawa kecil. Pahit sekali. Lalu menatapnya perlahan. Jadi selama ini kamu pakai tabungan kita buat bayar utang rumah ini? DEG. Laki-laki itu langsung diam. Tatapannya mulai gelisah. Namun lagi-lagi, dia tidak meminta maaf. Dia justru duduk sambil berkata pelan. Aku cuma bantu orang tua. Dadaku langsung sesak. Karena kalimat itu terdengar seolah aku tidak berhak marah. Aku menahan tangis sambil berkata, aku nggak marah kamu bantu orang tua. Air mataku jatuh satu persatu. Aku marah karena aku diperlakukan kayak sampah di rumah yang bahkan hidup dari pengorbananku juga. DEG. Suamiku langsung memalingkan wajah. Dan detik itu, aku sadar, dia tahu semua perlakuan keluarganya salah. Namun dia terlalu takut melawan ibunya sendiri. Aku berdiri perlahan dari kasur. Tubuhku gemetar menahan emosi yang selama ini kupendam sendiri. Lalu untuk pertama kalinya sejak menikah, aku berkata tegas. Mulai bulan depan, aku menatapnya lurus. Aku nggak mau lagi semua uang kita habis buat rumah ini. DEG. Suamiku langsung menoleh cepat. Wajahnya kaget. Maksud kamu? Aku menggigit bibir menahan sesak. Kita juga punya masa depan. Suaraku mulai bergetar. Aku capek kerja terus tapi nggak pernah dihargai. Ruangan langsung sunyi. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak lagi bicara dengan nada takut. Suamiku mulai terlihat kesal. Jangan egois bisa nggak? DEG. Kalimat itu langsung membuat dadaku terasa terbakar. Karena lagi-lagi, aku yang dianggap salah hanya karena mulai menjaga diriku sendiri. Aku tertawa kecil sambil menangis. Pahit sekali, lalu berkata lirih. Lucu ya? Air mataku jatuh deras. Waktu aku disuruh kerja kayak pembantu, aku harus sabar. Waktu aku dihina tiap hari, aku harus ngerti. Tapi waktu aku mulai capek, aku menatapnya penuh luka. Aku malah dibilang egois. DEG. Suamiku langsung diam. Tak bisa membalas. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat laki-laki itu tidak lagi punya jawaban untuk membela keluarganya sendiri. Keesokan paginya, aku tetap turun ke dapur seperti biasa. Namun ada sesuatu yang berbeda. Aku tidak lagi bergerak terburu-buru demi menyenangkan semua orang. Aku mulai melakukan semuanya sewajarnya. Dan perubahan kecil itu ternyata langsung terasa. Saat sarapan, ibu mertuaku mulai mengomel karena teh belum dibuat. Biasanya jam segini udah siap. Aku menjawab pelan. Saya baru selesai masak. Beliau langsung menatapku tajam. Sekarang mulai malas. DEG. Namun kali ini, aku tidak langsung minta maaf seperti biasanya. Aku hanya diam. Dan diamku ternyata membuat beliau semakin kesal. Hari itu juga, aku memutuskan sesuatu yang tidak pernah berani kulakukan sebelumnya. Aku memisahkan sisa gajiku sendiri ke rekening pribadi. Bukan untuk kabur. Bukan untuk melawan. Tapi karena untuk pertama kalinya, aku sadar aku juga harus menyelamatkan diriku sendiri. Malam harinya, ibu mertuaku tiba-tiba memanggilku ke ruang tengah. Tatapannya dingin. Sedangkan suamiku duduk diam di sofa. Dan kalimat pertama yang keluar dari mulut beliau, langsung membuat suasana panas. Katanya sekarang uang bulanan dikurangin. DEG. Aku langsung menatap suamiku. Dan dari wajahnya, aku tahu,
Dia sudah cerita semuanya. Dadaku terasa sangat sakit. Karena lagi-lagi, privasiku sebagai istri tidak pernah benar-benar dijaga. Aku menggenggam tangan sendiri erat-erat. Lalu berkata pelan, kami juga harus nabung buat masa depan. Namun ibu mertuaku langsung tertawa sinis. Dan kalimat berikutnya, langsung membuat darahku mendidih. Baru juga jadi menantu udah hitung-hitungan. DEG. Aku menunduk pelan. Namun kali ini, aku tidak merasa takut lagi. Karena setelah terlalu lama dihancurkan, kadang perempuan akhirnya sampai di titik. Dia lebih takut kehilangan dirinya sendiri daripada kehilangan penerimaan orang lain. Ibu mertuaku memanggilku, perempuan pembawa sial. Sejak malam aku mulai berani bicara soal uang, suasana rumah langsung berubah semakin dingin. Ibu mertuaku mulai sering menyindirku terang-terangan. Kalau aku terlambat sedikit membuat teh, beliau mengomel. Kalau aku duduk sebentar karena lelah, beliau langsung berkata, sekarang menantu udah mulai enak hidup. DEG. Dan seperti biasa, semua orang hanya diam mendengarnya. Tak ada yang membela, tak ada yang merasa itu keterlaluan, termasuk suamiku sendiri. Namun kali ini, aku mulai berbeda. Aku tidak lagi langsung minta maaf untuk semua hal. Bukan karena aku berubah jadi pembangkang, tapi karena aku mulai sadar. Aku juga manusia yang pantas dihargai. Pagi itu suasana rumah sangat tegang. Aku baru selesai mencuci pakaian saat mendengar suara ibu mertuaku berbicara cukup keras di ruang tengah. Tagihan bank datang lagi. DEG. Tanganku langsung berhenti memeras baju. Aku diam mendengarkan. Ayah mertua terdengar menghela napas berat. Sedangkan suamiku mulai bicara pelan, namun nada suaranya terdengar stres. Aku lagi usahain. Namun ibu mertuaku justru semakin emosi. Usahain terus. Beliau membentak, kalau rumah ini disita gimana? Dadaku mulai terasa tidak enak. Karena sejak aku tahu soal utang keluarga itu, rumah memang sering dipenuhi ketegangan. Namun anehnya, aku mulai merasa semua kemarahan mereka perlahan diarahkan padaku. Dan benar saja. Beberapa menit kemudian, ibu mertuaku masuk ke dapur sambil wajah penuh emosi. Tatapannya langsung tertuju padaku. Tajam, dingin. Aku langsung menunduk pelan. Namun kalimat pertama yang keluar dari mulut beliau, langsung membuat seluruh tubuhku membeku. Sejak kamu masuk rumah ini, beliau menunjuk ke arahku. Hidup keluarga jadi berantakan. DEG. Tanganku langsung dingin. Aku menatap beliau perlahan, tidak percaya dengan apa yang baru kudengar. Bu? Namun ibu mertuaku terus bicara dengan emosi. Tagihan makin banyak. Masalah datang terus. Rezeki rumah ini seret. Napas beliau mulai tidak teratur. Lalu kalimat berikutnya, langsung menghancurkan dadaku. Kamu perempuan pembawa sial. DEG. Air mataku langsung jatuh. Karena seumur hidup, aku tidak pernah dihina seperti itu. Aku benar-benar tidak percaya. Bagaimana mungkin semua masalah keluarga mereka kini dilemparkan padaku? Padahal aku yang terus membantu. Aku yang terus mengalah. Aku yang diam-diam ikut menopang rumah itu. Namun sekarang, aku justru disebut sumber kesialan. Dadaku terasa sangat sakit. Aku mencoba menahan tangis sambil berkata, saya nggak pernah minta semua ini terjadi. Namun ibu mertuaku langsung memotong keras. Tapi sejak kamu datang, rumah ini nggak tenang. DEG. Aku langsung mundur perlahan. Karena kata-kata itu terasa seperti pisau yang terus menusuk harga diriku. Dan yang paling menyakitkan, suamiku ada di sana. Dia mendengar semuanya. Namun seperti biasa, dia hanya diam. DEG. Aku menoleh ke arahnya penuh harap. Untuk terakhir kalinya, aku berharap laki-laki itu akan membelaku. Aku berharap dia berkata, Mama keterlaluan.
Atau minimal, jangan ngomong begitu ke istri aku. Namun tidak. Dia hanya duduk sambil menunduk. Diam. Dan diamnya kali ini, benar-benar menghancurkan sesuatu dalam diriku. Air mataku jatuh semakin deras. Aku menatapnya lama sekali. Lalu berkata dengan suara gemetar, "Kamu juga percaya aku pembawa sial?" Ruangan langsung sunyi. Suamiku terlihat gelisah. Namun bukannya membelaku, dia justru berkata pelan, "Udah jangan dibesarin." "Deg." Kalimat itu langsung membuat hatiku terasa kosong. Karena bahkan saat harga diriku dihancurkan, yang dia pikirkan tetap hanya ketenangan rumah, bukan perasaanku. Aku tertawa kecil sambil menangis. Pahit sekali. Lalu berkata lirih, "Lucu ya?" Air mataku jatuh satu persatu. Waktu rumah ini butuh uang, aku menatap ibu mertuaku perlahan. Aku diterima. Dadaku semakin sesak. Tapi waktu masalah datang, tanganku gemetar hebat. Aku dijadikan kambing hitam. Deg. Ibu mertuaku langsung terdiam beberapa detik. Namun ego beliau masih terlalu besar untuk mengaku salah. Beliau justru berkata dingin, "Kalau nggak kuat hidup di rumah ini, keluar aja." Deg. Kalimat itu langsung membuat seluruh tubuhku terasa lemas. Karena untuk pertama kalinya, aku benar-benar sadar, keberadaanku di rumah itu tidak pernah dianggap penting. Aku hanya berguna selama masih bisa dimanfaatkan. Air mataku terus jatuh. Dan saat itu juga, sesuatu dalam diriku mulai benar-benar mati. Bukan cintaku, bukan kesabaranku, tapi harapanku untuk diterima oleh keluarga itu. Karena aku akhirnya sadar satu hal paling menyakitkan. Orang yang selalu butuh kambing hitam, tidak akan pernah benar-benar menghargai ketulusan siapapun. Suamiku menampar meja. Malam itu rumah terasa sangat tegang. Tak ada suara televisi. Tak ada obrolan santai seperti biasanya. Hanya suara hujan kecil di luar rumah dan sesekali suara napas berat dari ruang tengah. Aku baru selesai mencuci piring saat mendengar ibu mertuaku kembali mengomel soal tagihan bank. Sudah hampir seminggu suasana rumah penuh tekanan. Telepon penagih utang mulai sering masuk. Ayah mertua terlihat stres. Dan suamiku mulai sering pulang malam dengan wajah lelah. Namun anehnya, semua kemarahan itu tetap diarahkan padaku. Aku mengeringkan tangan pelan sambil mencoba mengatur napas. Karena sejak disebut, perempuan pembawa sial, hatiku benar-benar belum pulih. Kalimat itu terus terngiang di kepalaku setiap malam. Dan semakin kupikirkan, semakin aku sadar, aku sudah terlalu lama dihancurkan di rumah ini. Saat aku hendak masuk kamar, tiba-tiba suara ibu mertuaku terdengar cukup keras dari ruang tengah. "Kalau dari awal kamu nikah sama perempuan kaya, hidup kita nggak bakal begini." Deg. Langkahku langsung berhenti. Dadaku terasa sesak. Karena aku tahu, kalimat itu ditujukan padaku lagi. Aku berdiri diam di lorong sambil mendengarkan. Dan detik berikutnya, ibu mertuaku kembali berkata dengan nada penuh emosi. "Bukannya bantu keluarga, istri kamu malah mulai hitung-hitungan." Deg. Tanganku langsung gemetar. Karena ternyata sampai sekarang, aku masih dianggap penyebab semua masalah. Padahal aku sudah memberikan banyak hal untuk rumah itu. Aku terus diam. Namun tiba-tiba, suara keras terdengar dari ruang tengah. "Brak!" Aku langsung tersentak kaget. Jantungku berdegup cepat. Aku buru-buru mengintip dari balik lorong. Dan untuk pertama kalinya sejak menikah, aku melihat suamiku menampar meja sangat keras. Wajahnya penuh emosi. Matanya merah. Ruangan langsung sunyi. Ayah mertua dan ibu mertuaku terlihat kaget. Sedangkan suamiku berdiri sambil napas memburu. Lalu dengan suara bergetar karena marah, dia berkata, "Cukup, Ma." Deg. Tubuhku langsung membeku, karena selama ini,
Dia tidak pernah sekalipun membentak ibunya. Ibu mertuaku terlihat tidak percaya. "Kamu bentak Mama." Namun suamiku justru semakin emosi. Mama terus nyalahin dia. Tangannya menunjuk ke arah dapur. Ke arahku. Dadaku langsung terasa sesak. Karena untuk pertama kalinya, dia akhirnya membelaku. Namun entah kenapa, semuanya terasa terlambat. Suamiku melanjutkan sambil suara mulai pecah. Dia udah kerja setiap hari. Dia yang paling capek di rumah ini. Tapi Mama terus bikin dia nangis. DEG. Air mataku langsung jatuh deras. Karena kalimat itu adalah hal yang selama ini sangat ingin kudengar darinya. Pengakuan bahwa aku juga manusia. Bahwa aku juga terluka. Namun sekarang, hatiku sudah terlalu lelah. Ibu mertuaku terlihat semakin emosi. "Jadi sekarang kamu bela istri dibanding keluarga sendiri?" Suamiku langsung tertawa kecil pahit. Dan jawaban berikutnya langsung membuat ruangan kembali sunyi. Selama ini dia diperlakukan kayak pembantu. Matanya mulai berkaca-kaca. Dan aku terlalu pengecut buat bela dia. DEG. Tubuhku langsung gemetar. Karena akhirnya, laki-laki itu mengakuinya sendiri. Dia tahu aku dihancurkan. Dia tahu aku menderita. Namun selama ini, dia memilih diam. Air mataku jatuh tanpa henti sekarang. Sedangkan ibu mertuaku mulai menangis marah. Mama ngelakuin semua ini buat keluarga. Namun suamiku langsung memotong keras. "Bukan, Ma." Napasnya berat. Mama cuma takut kehilangan kendali. DEG. Ruangan langsung hening total. Aku bahkan bisa mendengar detak jantungku sendiri. Karena itu pertama kalinya seseorang berani bicara jujur pada ibu mertuaku. Dan wajah beliau langsung berubah. Marah, terluka, tidak percaya. Namun di tengah semua keributan itu, aku justru merasa sangat kosong. Karena meski akhirnya suamiku membelaku, luka dalam diriku sudah terlalu banyak. Aku sudah terlalu sering menangis sendirian. Terlalu sering dihina. Terlalu sering dibuat merasa rendah. Dan semua itu tidak bisa hilang hanya karena satu pembelaan yang datang terlambat. Suamiku akhirnya menoleh ke arahku. Tatapannya penuh rasa bersalah. Lalu dia berkata lirih, "Maaf, DEG." Kalimat sederhana itu justru membuat dadaku semakin sakit. Karena lucunya, permintaan maaf paling menyakitkan adalah yang datang setelah seseorang selesai menghancurkan hati kita perlahan-lahan. Aku menatapnya lama. Air mataku terus jatuh. Lalu berkata dengan suara gemetar, "Aku nggak butuh kamu bela aku sekarang." Ruangan langsung sunyi. "Aku cuma butuh kamu nggak diam waktu aku dihancurkan dulu." DEG. Suamiku langsung membeku. Sedangkan aku, akhirnya berjalan masuk kamar sambil menangis. Karena malam itu, untuk pertama kalinya aku sadar. Kadang penyesalan datang bukan saat cinta hilang. Tapi saat seseorang akhirnya sadar, dia membiarkan orang yang paling tulus terluka terlalu lama. Aku memilih pergi. Setelah malam suamiku menampar meja dan akhirnya membelaku, rumah itu tidak benar-benar berubah. Memang, ibu mertuaku mulai sedikit diam. Namun suasana jadi jauh lebih dingin. Tak ada lagi obrolan hangat. Tak ada lagi pura-pura baik. Yang ada hanya tatapan tajam, sindirian pelan, dan rasa tidak nyaman yang memenuhi seluruh rumah. Sedangkan aku sudah terlalu lelah untuk terus bertahan. Malam itu aku duduk sendirian di kamar sambil menatap lemari kecil di sudut ruangan. Air mataku jatuh perlahan. Karena untuk pertama kalinya sejak menikah, aku mulai membayangkan hidup tanpa rumah itu. DEG. Pikiran itu membuat dadaku sesak. Karena sejujurnya, aku masih mencintai suamiku. Sangat mencintainya. Namun aku juga mulai sadar, cinta saja tidak cukup untuk membuat seseorang tetap waras di tempat yang terus menghancurkannya.
Aku menatap wajahku sendiri di cermin kecil dekat meja rias. Dan aku hampir tidak mengenali diriku sendiri. Wajahku pucat. Mataku cekung. Senyumku hilang. Perempuan yang dulu datang ke rumah ini dengan penuh harapan, perlahan menghilang sedikit demi sedikit. Aku memegang dadaku pelan. Lalu berbisik lirih. Aku capek. Air mataku jatuh semakin deras. Karena selama ini, aku terus berusaha jadi baik. Aku mengalah. Aku diam. Aku bertahan. Namun semakin aku bertahan, semakin aku kehilangan harga diriku sendiri. Saat itulah, aku akhirnya membuat keputusan yang paling kutakuti. Aku pergi. Tanganku gemetar saat mulai mengeluarkan koper kecil dari bawah tempat tidur. Aku melipat bajuku perlahan. Setiap lipatan terasa berat. Karena di dalam koper itu, bukan cuma pakaian yang kubawa, tapi juga semua luka yang selama ini kupendam sendirian. Air mataku jatuh terus tanpa henti. Dan yang paling menyakitkan, tak ada satupun kenangan bahagia di rumah itu yang benar-benar bisa membuatku ingin bertahan. Saat aku sedang membereskan barang, pintu kamar tiba-tiba terbuka. Suamiku masuk. Dan begitu melihat koper di atas kasur, wajahnya langsung berubah pucat. "Deg, kamu ngapain?" Suaranya pelan, namun terdengar panik. Aku tidak langsung menjawab, karena tenggorokanku terasa sakit menahan tangis. Suamiku berjalan mendekat cepat. "Kamu mau pergi?" Air mataku langsung jatuh lagi. Aku menggigit bibir keras. Lalu akhirnya berkata dengan suara gemetar, "Aku udah nggak kuat." "Deg." Ruangan langsung sunyi. Suamiku menatapku lama sekali. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat ketakutan di matanya. Namun kali ini, aku sudah terlalu lelah untuk luluh. Aku melanjutkan sambil menangis. "Aku datang ke rumah ini sebagai istri." Tanganku gemetar memegang baju. Tapi setiap hari aku diperlakukan kayak pembantu. Air mataku jatuh semakin deras. Aku makan paling akhir. Aku dihina. Aku nangis sendirian. Napas mulai tersengal. Dan kamu selalu diam. "Deg." Suamiku langsung menunduk. Tak mampu menatapku. Karena semua yang kukatakan memang benar. Aku tertawa kecil sambil menangis. Pahit sekali, lalu berkata lirih, "Yang paling capek bukan kerjaannya?" Aku memegang dadaku sendiri, tapi perasaan terus dibuat nggak berharga setiap hari. "Deg." Suamiku akhirnya mendekat ingin memegang tanganku. Namun refleks aku mundur. Dan gerakan kecil itu, langsung membuat wajahnya hancur. Karena akhirnya, laki-laki itu sadar. Aku sudah terlalu terluka. Air matanya mulai jatuh. "Aku bakal berubah." Suaranya pecah. "Aku janji." "Deg." Kalimat itu hampir membuatku menangis lebih keras. Karena dulu, aku rela bertahan hanya untuk mendengar dia berkata seperti itu. Namun sekarang, hatiku sudah terlalu lelah berharap. Aku menggeleng pelan sambil terus menangis. Aku nggak pergi karena udah nggak cinta. Dadaku terasa sesak sekali. Aku pergi karena aku mulai kehilangan diriku sendiri di rumah ini. Ruangan langsung sunyi. Dan untuk pertama kalinya, suamiku benar-benar tidak bisa menahan tangisnya. Dia duduk di pinggir kasur sambil menutupi wajahnya sendiri. Sedangkan aku tetap melanjutkan memasukkan barang ke koper meski tanganku gemetar hebat. Tak lama kemudian, ibu mertuaku tiba-tiba masuk ke kamar karena mendengar keributan. Dan begitu melihat koperku, beliau langsung berkata dingin, "Mau pergi? Ya silakan." "Deg." Dadaku langsung terasa nyeri. Karena bahkan di detik terakhir pun, tak ada usaha untuk menahanku. Tak ada. "Maaf." "Tak ada. Jangan pergi." Yang ada hanya ego yang terlalu tinggi untuk mengakui kesalahan. Aku menatap beliau lama. Air mataku terus jatuh. Lalu berkata lirih,
Saya bertahan selama ini karena saya hormat sama ibu. Suaraku mulai pecah. Tapi saya juga manusia. DEG. Ruangan langsung sunyi. Aku menggenggam koper erat-erat. Dan kalimat berikutnya langsung membuat semua orang diam. Menantu memang bukan anak kandung. Air mataku jatuh satu persatu. Tapi bukan berarti boleh dihancurkan harga dirinya setiap hari. DEG. Bahkan ibu mertuaku pun langsung membeku. Sedangkan aku, akhirnya melangkah keluar kamar sambil menangis. Karena malam itu, aku memilih pergi bukan karena lemah. Tapi karena aku akhirnya sadar, tidak semua tempat pantas diperjuangkan kalau setiap hari membuat kita merasa bukan manusia. Setelah aku pergi, rumah itu mulai hancur. Malam aku pergi dari rumah itu, hujan turun sangat deras. Langit gelap, jalanan basah, dan langkah kakiku terasa berat membawa koper kecil keluar dari rumah yang dulu sangat ingin kuanggap sebagai rumah sendiri. Air mataku terus jatuh. Namun anehnya, di balik semua rasa sakit itu, aku juga merasakan sesuatu yang sudah lama hilang. Lega. Untuk pertama kalinya sejak menikah, aku bisa bernapas tanpa rasa takut. Tak ada lagi suara bentakan. Tak ada lagi sindiran. Tak ada lagi tatapan yang membuatku merasa rendah setiap hari. Aku pergi ke rumah sahabat lamaku sementara waktu. Rumah kecil sederhana. Namun saat malam pertama tidur di sana, aku menangis sampai sesak. Karena baru sekarang aku sadar. Selama ini aku hidup dalam tekanan yang terlalu besar. Tubuhku bahkan baru benar-benar rileks setelah keluar dari rumah itu. Dan yang paling menyakitkan, aku tidak terlalu merindukan rumah tanggaku. Aku justru merindukan diriku sendiri yang hilang selama menikah. Hari-hari pertama setelah aku pergi terasa aneh. Namun perlahan, hatiku mulai lebih tenang. Aku mulai tidur cukup. Mulai makan tepat waktu. Mulai tertawa kecil lagi meski belum sepenuhnya bahagia. Dan untuk pertama kalinya, aku makan tanpa harus menunggu semua orang selesai dulu. Hal kecil. Namun itu cukup membuat air mataku jatuh. Karena ternyata, selama ini aku bahkan kehilangan hak sederhana untuk diperlakukan setara. Sementara itu, di rumah keluarga suamiku, semuanya mulai berubah kacau. Tak ada lagi yang bangun paling pagi. Tak ada lagi yang membersihkan rumah diam-diam. Tak ada lagi yang memasak tanpa diminta. Hari pertama aku pergi, ibu mertuaku masih terlihat keras kepala. Beliau bahkan berkata, "Paling juga balik lagi." Namun ternyata, aku benar-benar tidak kembali. Dan sejak saat itu, rumah mulai terasa berantakan. Piring menumpuk. Baju tidak disetrika. Rumah kotor. Makanan sering terlambat. Adik iparku mulai mengeluh karena tidak ada yang menyiapkan semuanya. Sedangkan ibu mertuaku mulai kewalahan mengurus rumah sebesar itu sendiri. Namun masalah terbesar bukan itu. Melainkan kondisi keuangan mereka yang semakin memburuk. Karena selama ini, diam-diam aku ikut menopang rumah itu lewat pengorbananku. Dan setelah aku pergi, suamiku mulai berhenti memberikan semua penghasilannya untuk keluarganya. DEG. Tagihan mulai menumpuk. Telepon bank semakin sering datang. Dan untuk pertama kalinya, mereka mulai sadar. Perempuan yang selama ini mereka rendahkan ternyata memegang banyak bagian penting dalam rumah itu. Malam itu, suamiku pulang kerja lebih awal. Rumah gelap. Tak ada aroma masakan. Tak ada suara piring di dapur. Dan untuk pertama kalinya, dia benar-benar merasakan kehilangan. Dia masuk ke kamar perlahan. Kasur terasa kosong. Lemari kecilku sudah tidak ada isinya. Tak ada lagi suaraku. Tak ada lagi langkah kakiku di pagi hari. Dan saat itulah, laki-laki itu akhirnya menangis. DEG. Bukan karena rumah berantakan, tapi karena dia baru sadar. Perempuan yang selama ini dia biarkan dihancurkan, ternyata adalah satu-satunya orang yang benar-benar menjaga hidupnya tetap hangat. Hari demi hari,
Suamiku mulai berubah. Dia jadi pendiam. Sering melamun. Sering pulang larut hanya untuk menghindari rumah. Dan yang paling menyakitkan, dia mulai melihat semua hal kecil yang dulu tidak pernah dia perhatikan. Tak ada lagi teh hangat di pagi hari. Tak ada lagi baju kerja yang sudah rapi disetrika. Tak ada lagi seseorang yang diam-diam menunggunya pulang. Semua hilang. Dan justru setelah semuanya hilang, dia baru sadar betapa besar pengorbananku selama ini. Suatu malam, ayah mertua akhirnya berkata pelan saat makan malam seadanya. Rumah ini beda sejak dia pergi. DEG. Suasana meja makan langsung sunyi. Karena semua orang tahu itu benar. Namun ego ibu mertuaku masih terlalu tinggi untuk mengakuinya. Beliau hanya mendecakkan lidah lalu berkata, kalau dia istri baik harusnya bertahan. Dan saat itulah, suamiku langsung berdiri kasar dari kursinya. Brak, meja makan berguncang. Matanya merah penuh emosi. Lalu dengan suara bergetar, dia berkata, dia udah bertahan terlalu lama. DEG. Ibu mertuaku langsung terdiam. Sedangkan suamiku mulai menangis marah. Mama nggak pernah lihat dia capek. Mama nggak pernah peduli dia nangis. Dan aku. Suaranya mulai pecah. Aku terlalu bodoh buat lindungin dia. DEG. Ruangan langsung sunyi total. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, semua orang di rumah itu akhirnya dipaksa menghadapi kenyataan. Perempuan yang dulu mereka anggap rendah, ternyata adalah orang yang paling tulus menjaga keluarga itu tetap hidup. Suamiku datang menangis. Sudah hampir 3 bulan sejak aku pergi dari rumah itu. Dan untuk pertama kalinya sejak menikah, aku mulai merasa hidupku kembali pelan-pelan. Aku mulai bekerja lagi dengan lebih tenang. Mulai punya waktu untuk diriku sendiri. Mulai tidur tanpa menangis setiap malam. Meski luka itu masih ada, setidaknya sekarang aku tidak lagi hidup dalam ketakutan. Rumah sahabatku memang kecil. Namun di sana, aku tidak pernah dibuat merasa rendah. Aku bisa makan kapan saja tanpa harus menunggu orang lain selesai. Aku bisa duduk tanpa takut dimarahi. Aku bisa sakit tanpa dianggap manja. Hal-hal sederhana yang dulu terasa mustahil di rumah tanggaku sendiri. Malam itu hujan turun pelan. Aku sedang duduk di teras sambil menikmati teh hangat ketika ponselku bergetar. Nama suamiku muncul di layar. DEG. Dadaku langsung terasa sesak. Karena sejak aku pergi, kami hampir tidak pernah benar-benar bicara. Dia memang beberapa kali mengirim pesan. Namun aku tidak pernah sanggup membalas panjang. Bukan karena benci. Tapi karena setiap kali melihat namanya, semua luka itu terasa hidup lagi. Ponsel terus bergetar. Aku menatap layar cukup lama. Sampai akhirnya, aku mengangkat telepon itu. Halo. Suaraku pelan. Namun dari seberang, aku langsung mendengar suara napas berat. Dan detik berikutnya, suamiku menangis. DEG. Tubuhku langsung membeku. Karena selama mengenalnya, aku hampir tidak pernah mendengar laki-laki itu menangis. Aku mau ketemu. Suaranya pecah. Dadaku langsung terasa sangat berat. Aku memejamkan mata perlahan. Dan entah kenapa, air mataku ikut jatuh. Karena sejujurnya, aku juga tidak pernah membayangkan rumah tangga kami akan hancur seperti ini. Aku akhirnya setuju bertemu. 1 jam kemudian, suamiku datang ke rumah sahabatku. Begitu melihatnya turun dari mobil, dadaku langsung sesak. Tubuhnya jauh lebih kurus. Wajahnya pucat. Matanya sembab seperti orang yang sudah lama tidak tidur tenang. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat laki-laki itu benar-benar kehilangan dirinya sendiri. Kami duduk berhadapan di ruang tamu kecil. Suasana canggung. Tak ada yang langsung bicara. Sampai akhirnya, suamiku menatapku dengan mata merah. Lalu berkata pelan, rumah nggak pernah terasa sama sejak kamu pergi. DEG.
Air mataku langsung jatuh. Karena kalimat itu adalah sesuatu yang dulu sangat ingin ku dengar. Pengakuan bahwa keberadaanku berarti. Namun sekarang, semuanya terasa terlambat. Aku menggenggam jemariku sendiri erat-erat agar tidak gemetar. Sedangkan suamiku terus menatapku penuh penyesalan. Aku baru sadar. Suaranya mulai pecah. Selama ini kamu yang bikin rumah itu hidup. DEG. Tangisku hampir pecah lagi. Karena ironis sekali, orang sering baru menghargai seseorang setelah kehilangan. Suamiku menunduk sambil mengusap wajahnya kasar. Lalu berkata lirih, "Aku jahat sama kamu." Ruangan langsung sunyi. Dan untuk pertama kalinya, laki-laki itu akhirnya mengakui semua yang selama ini kuhancurkan sendirian. Air mataku jatuh satu persatu. Namun aku tetap diam. Karena hatiku masih terlalu sakit. Suamiku melanjutkan sambil menangis. "Aku lihat kamu nangis. Aku tahu mama keterlaluan. Tapi aku selalu milih diam." Napasnya mulai tidak teratur. Dan sekarang aku nyesel tiap hari. DEG. Kalimat itu langsung membuat dadaku terasa sesak. Karena sejujurnya, aku pernah sangat berharap dia berubah. Aku pernah bertahan selama itu karena percaya suatu hari dia akan sadar. Namun saat kesadaran itu akhirnya datang, aku sudah terlalu lelah. Aku menunduk sambil menghapus air mata. Lalu berkata lirih, "Yang paling nyakitin bukan ibu kamu." Suamiku langsung menatapku. Dan kalimat berikutnya langsung membuat wajahnya hancur. "Tapi kamu." DEG. Air mata suamiku langsung jatuh semakin deras. Sedangkan aku, akhirnya mengeluarkan semua rasa sakit yang selama ini kusimpan sendiri. Aku bisa tahan dihina orang lain? Suaraku mulai gemetar. Kalau suamiku berdiri di sampingku. Dadaku terasa sesak sekali sekarang. Tapi kamu malah ikut bikin aku merasa nggak berharga. DEG. Suamiku langsung menutup wajahnya sendiri sambil menangis. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat laki-laki itu benar-benar sadar. Diamnya selama ini sama menyakitkannya dengan penghinaan ibunya sendiri. Ruangan terasa sangat sunyi. Hanya suara hujan kecil dari luar dan isak tangis tertahan. Lalu suamiku berkata dengan suara paling hancur yang pernah kudengar. "Aku nggak minta kamu langsung maafin aku." Air matanya jatuh terus. "Aku cuma pengen satu kesempatan buat benerin semuanya." DEG. Dadaku langsung terasa sangat berat. Karena sebagian diriku masih mencintainya. Namun bagian lain, masih penuh luka yang belum sembuh. Dan malam itu, aku akhirnya sadar satu hal paling menyakitkan. Kadang penyesalan datang saat cinta masih ada, tapi hati seseorang sudah terlalu lelah untuk kembali percaya. Ibu mertuaku berlutut. Setelah pertemuanku dengan suamiku malam itu, hatiku kembali kacau. Aku menangis lama setelah dia pulang. Karena sejujurnya, aku masih mencintainya. Dan itulah bagian paling menyakitkan. Kalau aku sudah tidak cinta, mungkin semuanya akan jauh lebih mudah. Namun kenyataannya, aku masih mengingat semua versi baik dari laki-laki itu. Tentang caranya dulu menggenggam tanganku saat kami masih pacaran. Tentang mimpinya membangun keluarga kecil yang hangat. Tentang janji-janjinya yang dulu membuatku yakin menikah dengannya adalah keputusan terbaik. Namun sekarang, semua kenangan itu bercampur dengan luka yang terlalu dalam. Aku terus bertanya pada diriku sendiri. Apa cinta cukup untuk membuat seseorang bertahan? Dan semakin kupikirkan, semakin aku sadar, cinta tanpa perlindungan hanya akan membuat seseorang hancur perlahan. Beberapa hari setelah pertemuan itu, hidup kembali berjalan seperti biasa. Aku mulai mencoba fokus bekerja lagi. Namun suatu sore, bel rumah sahabatku berbunyi. Ting tong. Aku yang sedang melipat pakaian langsung berjalan membuka pintu. Dan begitu pintu terbuka, tubuhku langsung membeku. DEG.
Ibu mertuaku berdiri di depan rumah. Sendirian. Wajahnya jauh berbeda dari terakhir kali kulihat. Beliau terlihat lebih kurus. Matanya sembab. Dan tatapannya tidak lagi setajam dulu. Air mataku langsung terasa panas. Karena sejujurnya, aku tidak pernah membayangkan perempuan itu akan datang mencariku. Beberapa detik kami hanya saling diam. Sampai akhirnya, ibu mertuaku menangis. Tangisnya pecah begitu saja. Ibu salah? Deg. Tanganku langsung dingin. Karena selama ini, aku tidak pernah benar-benar berharap mendengar kalimat itu keluar dari mulut beliau. Ibu mertuaku mulai menangis semakin keras. Tubuhnya gemetar. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat perempuan yang dulu begitu keras padaku terlihat sangat rapuh. Maafin ibu. Suaranya pecah. Air mataku mulai jatuh juga. Karena meski beliau pernah sangat melukaiku, melihat seseorang hancur di depan mata tetap terasa menyakitkan. Aku menggigit bibir menahan sesak. Namun sebelum aku sempat bicara, ibu mertuaku tiba-tiba berlutut di depan pintu. Deg. Aku langsung panik. Bu, jangan. Namun beliau justru menangis semakin keras sambil memegang tanganku. Tolong pulang. Dadaku langsung terasa sesak sekali. Karena ironis sekali, dulu aku menangis meminta dipertahankan. Dan sekarang, orang yang dulu membuangku justru memohon aku kembali. Air mataku jatuh tanpa henti. Sedangkan ibu mertuaku terus menangis sambil berkata, "Rumah hancur sejak kamu pergi." Deg. Aku memejamkan mata perlahan. Karena kalimat itu terdengar sangat menyakitkan. Beliau melanjutkan dengan suara gemetar. Anak ibu berubah? Dia nggak pernah lagi ketawa? Dia sering pulang malam? Dia sering nangis sendiri? Air mata beliau jatuh semakin deras. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar bisa melihat penyesalan dalam diri perempuan itu. Namun luka dalam hatiku juga belum sembuh. Aku menunduk sambil berkata lirih. Waktu saya nangis tiap malam di rumah itu. Air mataku jatuh satu persatu. Ibu nggak pernah peduli. Deg. Tubuh ibu mertuaku langsung gemetar. Tangisnya pecah semakin keras. Karena akhirnya, beliau dipaksa mendengar kembali rasa sakit yang dulu beliau abaikan begitu saja. Aku melanjutkan sambil suara mulai pecah. Saya makan sendirian. Saya kerja sampai sakit. Saya dipermalukan di depan tamu. Dadaku terasa sangat sesak sekarang. Dan ibu selalu bilang saya lemah. Deg. Ibu mertuaku menutup wajahnya sendiri sambil menangis. Beliau bahkan tidak sanggup menatapku sekarang. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat ego perempuan itu benar-benar runtuh. Beliau lalu berkata lirih. Ibu kira mendidik menantu harus keras. Air matanya jatuh deras. Tapi ibu salah. Deg. Kalimat itu langsung membuat suasana terasa semakin berat. Karena kadang, orang baru sadar dirinya kejam setelah kehilangan seseorang yang tulus. Aku menatap beliau lama sekali. Dan jujur, sebagian hatiku ingin memaafkan. Namun bagian lain masih penuh luka. Karena ada penghinaan yang tidak hilang hanya dengan permintaan maaf. Ibu mertuaku kembali memegang tanganku erat. Lalu berkata dengan suara paling hancur yang pernah kudengar. Ibu baru sadar. Napasnya gemetar. Gak semua menantu mau bertahan sekuat kamu. Deg. Air mataku langsung jatuh semakin deras. Karena kalimat itu adalah pengakuan yang selama ini tidak pernah kudapatkan. Namun semuanya datang terlambat. Aku perlahan melepaskan tangan beliau. Lalu berkata lirih sambil menangis. Saya udah terlalu capek jadi kuat di rumah itu. Bu. Ruangan langsung sunyi. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, ibu mertuaku benar-benar sadar. Perempuan yang dulu mereka anggap rendah, ternyata hanya sedang berusaha bertahan sendirian di tengah keluarga yang terus menghancurkannya.